Halo guys, perkenalkan nama saya Graini Areros. Saya akan mempresentasikan tugas saya tentang lobby dan negosiasi. Lobby dan negosiasi. Lobby berkaitan dengan upaya meyakinkan kepada pihak lain agar mau mengakomodir tujuan yang ingin kita capai, di mana dapat membina hubungan baik antara kedua belah pihak. Negosiasi yaitu proses tawar-menawar antara kita dengan sasaran lobby untuk mencapai suatu kesepakatan guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan kelompok atau organisasi yang lain. Tujuan melobi adalah untuk mempengaruhi, meyakinkan orang atau pihak lain sehingga orang atau pihak lain itu sependapat atau seagenda dengan kita. Tujuan negosiasi: 1. Mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. Kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan atau win-win solution. Manfaat melobi: 1. Mempengaruhi pengambil keputusan agar keputusannya tidak merugikan para pelobi dari organisasi atau lembaga bisnis. Kedua, lobi juga berfungsi untuk menafsirkan opini pejabat pemerintah yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan perusahaan. Ketiga, memprediksi apa yang akan terjadi secara hukum dan memberi rekomendasi pada perusahaan agar dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan baru dan memanfaatkan ketentuan baru tersebut. Keempat, menyampaikan informasi tentang bagaimana suatu kesatuan dirasakan oleh perusahaan, organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Kelima, meyakinkan para pembuat keputusan bahwa pelaksanaan peraturan membutuhkan waktu untuk perizinan. Manfaat negosiasi. Manfaat yang diperoleh dari suatu proses negosiasi adalah hal ini, yakni 1. Terciptanya jalinan kerjasama antar institusi atau badan usaha ataupun perorangan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha bersama atas dasar saling pengertian. Dengan adanya jalinan kerjasama inilah, maka tercipta proses-proses transaksi bisnis dan kerjasama yang efektif. Kedua, bagi suatu perusahaan, proses negosiasi akan memberikan manfaat bagi jalinan hubungan bisnis yang lebih luas dan pengembangan pasar. Ketiga, meningkatkan relasi, reputasi, profesionalisme. Strategi melobi. 1. Kenali objek yang dituju sehingga mengetahui seluk-beluk objek yang akan dituju. Kedua, persiapan informasi. Bahan apa yang akan disampaikan harus dipersiapkan dengan lengkap. Ketiga, persiapan diri. Segala sesuatu harus dipersiapkan baik mental dan kepercayaan diri agar tidak gugup ketika melakukan lobby. Keempat, berupaya menarik perhatian pendengar ketika mengirim pesan sehingga mereka menyimak dengan baik pesan yang diterima. Kelima, sajikan pengiriman pesan itu dengan jelas agar dapat diterima dengan jelas dan dipahami. Keenam, tutup pembicaraan dan lobby dengan memberi kesan yang menyenangkan dan bila ada kelanjutan mereka tetap antusias. Strategi negosiasi. 1. Strategi menang-menang atau win-win solution. Strategi ini dipilih bila pihak-pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Kedua, strategi menang kalah atau win-lose solution. Strategi ini dipilih karena pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah yang diambil. Dengan strategi ini, pihak-pihak yang berselisih saling berkompetisi untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Ketiga, strategi kalah-kalah atau lose-lose solution. Strategi di mana kedua belah pihak sama-sama kalah. Masing-masing pihak sepakat untuk menghindari kerugian yang sangat besar. Keempat, strategi kalah menang atau lose-win solution. Strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dengan kekalahan mereka. Teknik melobi dan negosiasi. Teknik melobi terdiri atas 10, yaitu 1. Menganalisis iklim. Kedua, memilih lawan serta kawan. Ketiga, mengidentifikasi kelompok kecil yang akan memilih iklim opini. Keempat, membuat koalisi. Kelima, memutuskan tujuan.
Keenam, menganalisis dan mendefinisikan penyebab perkara. Ketujuh, menganalisis aneka macam-macam segmen dan halayak. Kedelapan, memperhitungkan media. Kesembilan, membuatkan perkara. Dan yang terakhir, menjaga fleksibilitas. Teknik negosiasi ada 4. 1. Kerjasama dengan kompetisi. Kedua, kekuasaan dengan kepercayaan. Ketiga, distorsi komunikasi dengan keterbukaan. Keempat, egoisme dengan kepentingan bersama. Kapan lobby dibutuhkan? 1. Ketika situasi hubungan dalam kondisi genting. Kedua, ketika situasi hubungan dalam keadaan saling terancam. Ketiga, ketika mulai terjadi saling curiga dan kecurigaan itu diungkapkan oleh pihak ketigalah yang menyampaikan. Keempat, ketika disadari ada kesenjangan antara yang diinginkan dengan persepsi yang berkembang di pihak luar. Dan kelima, ketika terjadi ketidakselarasan. Kapan negosiasi diperlukan? Yakni 1. Pada saat kita tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu hasil yang kita inginkan. Kedua, terjadi konflik antar pihak yang masing-masing pihak tidak mempunyai cukup kekuatan atau kekuasaan yang terbatas untuk menyelesaikan secara sepihak. Ketiga, bila keberhasilan kita dipengaruhi oleh kekuasaan atau otoritas dari pihak lain. Keempat, bila tidak mempunyai pilihan yang lebih baik untuk masalah yang kita hadapi atau mendapatkan sesuatu yang kita hadapi atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.